Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 atau problem kedua. Di sini ada Mr. Murundi nih, case-nya Mr. Murundi yang merupakan seorang investment manager. Beliau memiliki tugas untuk memberikan saran atau ya memberikan saran kepada investor beliau tentang portfolio saham yang optimal gitu. Nah, untuk memilih shares-nya itu Mr. Murundini menggunakan 3 benchmark indeks, yaitu Kompas 100, terus indeks bisnis 27, dan inilah indeks gitu. Nah, terus ada 5 alternatif, saham A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E. Mr. Murundi ini tuh pengen milih 3 saham untuk dimasukkan ke portfolio, sehingga sebelum ia rekomendasikan portfolio yang terdiri dari 3 saham tersebut kepada investornya gitu. Nah, share-nya ini bakal dipilih berdasarkan indeks performance-nya during 6 periods atau 6 tahun. Ini datanya ada di sini, di grafik yang ini. Terus dihitung juga berdasarkan shares ranking-nya untuk masing-masing indeks. Jadi ranking dari indeks Kompas 100, Bisnis 27, dan juga inilah indeks gitu ya. Per share itu ada rankingnya masing-masing untuk di masing-masing indeks gitu. Terus kita disuruh bantu Mr. Murundi untuk menentukan 3 saham mana sih yang harus kita include di dalam portfolio untuk direkomendasikan kepada investor gitu. Nah, di sini ada informasi tambahan kalau misalnya konsistensi rasio kita di problem 2 ini adalah 0, artinya udah perfectly consistent. Dan juga kalau misalnya kita butuh, kita akan menghitung pairwise comparisons-nya itu menggunakan comparing kriterianya berdasarkan average return yang akan kita hitung menggunakan data ini ya average return-nya. Terus dan juga menggunakan shares ranking yang mana juga given datanya ada di sini gitu. Kita mulai masuk aja ke Excel. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi kan yang diketahui ini tadi ada performa per tahunnya ya, 6 tahun gitu. Di sini angka 4, 2,5, minus 3, 3,5, 6,5, dan minus 1,5 untuk Kompas 100 itu dapat dari soal ya. Dapat dari grafik ini, yang merah ini kan Kompas 100 nih. Nah, jadi di sini tahun pertama indeks kinerja mereka tuh 4%, terus yang kedua ada 2,5%, terus turun jadi minus 3, terus naik lagi jadi 3,5, terus naik lagi jadi 6,5, terus turun lagi jadi minus 1,5. Nah, terus kita masukin aja data-datanya semuanya ke sini, terus kita hitung average return-nya berdasarkan kinerja mereka 6 tahun. Nah, kita cari aja rata-ratanya 6 tahun, terus kita dapat di angka 2, 3, dan 6 ini. Nah, selesai kayak gini, kita tulis lagi yang diketahui ranking tabelnya. Ini juga given dari soal yang ini. Kita pindahin aja ke Excel biar gampang. Terus step pertama kita untuk menentukan shares mana sih yang akan dipilih oleh Mr. Murundi itu harus membuat pairwise comparison ya. Nah, tapi perlu di note di sini kalau misalnya dalam membuat pairwise comparisons itu kita nggak perlu untuk membandingkan semua alternatif terhadap alternatif lain gitu. Jadi kan kita biasanya kalau tadi di problem 1 Singapura kita bandingkan dengan Singapura, Singapura kita bandingkan dengan Korea, Singapura kita bandingkan dengan Jepang gitu kan. Tapi di sini kita nggak perlu A dibanding dengan A, B dibanding B, C dibanding C, D dibanding C, E dibanding E untuk setiap kriterianya atau setiap indeksnya di sini. Kita nggak perlu kayak gitu karena angka-angka yang kita dapat di sini yang kita ketahui yang sedang gue blok sekarang itu adalah angka mutlak ya, bukan angka perbandingan gitu. Terus average-nya juga angka mutlak bukan angka perbandingan. Sehingga kita bisa membandingkan alternatif kita yang kita punya yaitu saham A sampai saham E dengan satu alternatif lain aja gitu. Nah, di sini gue menggunakan saham A. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan saham B, C, sampai E, itu nggak apa-apa. Hasilnya juga bakal sama aja karena again kita itu udah equal to zero ya konsistensinya alias kita udah perfect konsisten. Jadi hasilnya tuh bakal sama kalian mau membandingkan dengan uh, alternatif manapun untuk masing-masing kriteria. Dalam hal ini kriterianya adalah indeksnya. Nah, setelah itu setelah kita tahu nih kita ya udah kita tinggal masukin aja seperti biasa kita
masukin ke pairwise comparison-nya. Di sini kan A dibanding A, terus A dibanding A untuk indeks bisnis 27, terus A dibanding A untuk inilah indeks, itu kan berarti A kita bandingkan dengan A sendiri kan, yang mana hasilnya tuh pasti bakal 1. Jadi di sini 1, kita langsung aja tulis, terus di sini juga 1 karena A dibanding A untuk indeks bisnis 27, terus A dibanding A untuk inilah indeks juga 1 nilainya, karena kan at the end A kita bandingkan dengan A gitu kan. Nah, terus untuk yang B kita bandingkan dengan A kan, B-nya. Nah, kita itu langsung tuliskan di sini artinya B terhadap A gitu. Nah, kalau misalnya kita bagi kayak gini, kayak 12 kan B itu rankingnya untuk Kompas 100 itu 12 dibagi dengan 4, itu kan hasilnya bakalan 3 ya. Nah, tapi di sini berarti cara bacanya saham B itu rankingnya 3 kali lebih baik dibanding A. Padahal kalau misalnya kita lihat di sini, rankingnya si B itu 12 kan, tapi sedangkan si A itu 4. Nah, ranking itu kan pasti lebih tinggi, akan semakin baik, which means lebih tinggi itu adalah mulai dari 1 kan. 1 itu paling tinggi. Jadi angka yang lebih kecil untuk ranking itu adalah angka yang lebih preferable gitu. Makanya di sini perhitungan kita salah nih kalau misalnya kita ngebagi rankingnya si B dengan si A gitu. Tapi kita harus balik ya ranking. Kita harus hitung ranking A dengan dibagi dengan ranking B. Nah, A-nya di sini karena A-nya itu adalah gue jadikan pembanding ya. A-nya kita lock aja supaya kita bisa drag ke bawah gitu. Nah, ini kita drag ke bawah. Nah, hasilnya benar kan di sini? Contohnya yang C. C itu rankingnya hanya 0,5 lebih baik daripada A. Atau setengah lebih baik daripada A. Kita lihat C itu ranking 8, A itu ranking 4. Bener kan? C itu rankingnya setengah lebih baik dibanding A gitu. Ya kan? Jadi ini udah bener ya perhitungan kita. Nah, terus sama juga untuk yang B dibanding A untuk indeks bisnis 27, sama juga ya A-nya dibandingkan dengan yang B-nya. Terus A-nya jangan lupa untuk di lock gitu. Terus kita drag aja ke bawah. Nah, bener kan di sini yang B terhadap A 0,5, B ranking 4, A ranking 2 gitu kan. Berarti A itu lebih baik 2 kali dibandingkan B gitu. B itu hanya setengah kali lebih baik dibanding A gitu. Terus kalau untuk yang inilah indeks sama juga kita bagi A-nya dengan B-nya gitu. Dan A-nya karena kita menjadikan A itu sebagai pembagi, kita lock untuk kita bisa drag gitu. Bukan pembagi ya, maksudnya A-nya itu sebagai pembanding dan A-nya itu sebagai pembilang ya. So kita drag aja. Nah, ini kan benar ya hasilnya. Kalau misalnya B dibanding A itu 2 kali lebih baik gitu kan. Benar kan? Di sini B itu ranking 8 sedangkan A itu ranking 16. Jadinya ranking untuk di inilah indeks untuk B itu lebih baik dibandingkan untuk A 2 kali lipat. Dan benar kan di sini B-nya 2 kali lipat dibanding A gitu. Nah, setelah itu jangan lupa ditambahin. Terus kita cari normalisasinya. Normalisasinya berarti kita cari bobotnya. Yang ini dibagi aja sama yang ini, terus jangan lupa di lock. Terus kita drag ke bawah. Terus yang ini selanjutnya yang satu ini untuk normalisasi indeks bisnis 27 kita bagi dengan totalnya. Jangan lupa totalnya di lock juga. Terus kita drag ke bawah. Yang ini juga sama. Yang satu dibagi 7,67. Jangan lupa 7,67-nya di lock. Terus kita tarik ke bawah. Terus kita jumlahkan. Nah, ini jangan lupa kalau misalnya total dari pembobotan itu harus 1 ya. Nilainya di sini 1, 1, 1 gitu. Nah, terus setelah kita dapat nih rankingnya, pairwise ranking, kita cari among kriteria. Ini juga sama, kita bandingkannya dengan 1 aja. Kalau di sini gue bandinginnya dengan Kompas 100 ya. Jadi Kompas 100 dengan Kompas 100 sendiri itu adalah Kompas average-nya, average return dibagi average return Kompas 100 dibagi dengan dirinya sendiri pasti bakal 1. Terus bisnis 27 dibandingkan dengan Kompas jadinya 1,5. Terus inilah indeks dibagi dengan Kompas. Jadinya
jadinya 3. Nah, kalau misalnya kita lihat benar kan, kalau misalnya inilah indeks itu 3 kali lebih baik daripada Kompas. Di sini inilah indeks itu return-nya 6, Kompas itu ya, return-nya 2, benar kan? Jadinya lebih baik inilah indeks. Nah, ini nggak perlu dibalik kayak yang tadi kita lakukan di ranking ini, karena ini return ya. Return itu kan kita mau return yang semakin tinggi dong pastinya gitu, karena return yang paling tinggi itu yang paling menguntungkan dong buat investor gitu. Nah, makanya kita nggak usah kita balik, di sini Kompas dibagi Kompas, terus bisnis 27 dibagi Kompas, nggak kita balik Kompas dibagi bisnis 27 kayak di sini kan A dibagi B gitu kan. Nah, ini juga sama, Kompas dibagi inilah indeks. Nah, terus kita cari normalisasinya, sama juga 1 dibagi dengan 5,5, terus kita log aja. Terus kita tarik ke bawah gitu. Nah, itu hasilnya juga harus 1 ya. Totalnya maksudnya, bukan hasil, totalnya harus 1. Nah, terus disinilah kita akan menentukan overall rankingnya. Nah, ini adalah dari normalisasi rankingnya ya. Jadi normalisasi ranking kita kalikan dengan normalisasi si return ya, return bobot kriteria dari indeks ya, indeks which is return kan. Nah, terus kita cari di sini, kita sama denganin yang ini nih, normalisasi Kompas 100 untuk rankingnya. Terus kita drag. Terus ini juga sama. Kita sama dengankan dengan yang ini, normalisasi bisnis 27. Terus untuk inilah indeks juga sama, yang 0,13 ini. Kita drag aja ke bawah. Terus untuk yang bobot kriterianya, berarti yang ini ya, yang 0,18. Kita drag ke bawah juga. Nah, terus kita kali, perkaliannya juga sama, kita kalikan baris kali kolomnya. Nah, kita hitung satu-satu ya. Kita cara manual, berarti 0,41 dikalikan dengan 0,18, jangan lupa di log supaya gampang bisa di drag, terus ditambah 0,38, harusnya dikurung dulu, 0,38 dikalikan dengan 0,27, terus ditambah 0,13 dikalikan dengan 0,55. Ini juga di drag, di lock. Terus udah dapat hasilnya 0,250. Nah, terus kita udah dapat kan nih semuanya untuk scoring akhirnya. Dan untuk scoring akhirnya tuh dapat yang share A itu 0,250, share B 0,219, share C 0,154, share D 0,145, share E 0,231. Nah, seperti biasa kita hitung dulu nih, bener nggak sih kita perhitungannya dengan sum, bener nggak hasil skor ini atau total skornya itu 1, benar ya. Kalau misalnya udah 1, artinya perhitungan kita sudah benar gitu scoringnya. Nah, kita tinggal pilih deh mana nih yang punya skor paling tinggi. Kalau ini kan skor paling tinggi itu 0,250. Berarti kita pilih share A. Terus yang kedua tertinggi tuh ini share E kan 0,231. Kita pilih juga untuk dimasukkan ke portfolio kita. Terus ada share B juga. Share B itu 0,219. Itu juga tertinggi ketiga. Makanya conclusion-nya kita akan pilih saham A, B, dan E untuk dimasukkan ke dalam portfolio kita gitu ya, untuk dan akan direkomendasikan oleh tadi manajer investmentnya untuk ke investor. Jadi nanti manajer investmentnya bakalan ngasih rekomendasi share A, share B, dan share E karena memiliki skor paling tinggi nih kalau misalnya dihitung menggunakan metode AHP gitu. Nah, sebenarnya jawabannya udah sampai situ aja karena kan kita disuruh pilih 3 saham ya. Cuman kalau misalnya kalian pengen ngecek konsistensinya, karena kan konsistensinya udah 0, bener nggak sih 0 gitu, kalian bisa hitung ya. Kalau konsistensi itu kan harus menggunakan pairwise comparison dari kriteria nih, ya kan. Kalau misalnya kriteria, kita harus hitung semuanya. Kriteria kita kan indeks yang ini kan. Nah, berarti kita harus hitung di sini
average return dari Kompas dibagi dengan Kompas, terus average return-nya bisnis 27 dibagi dengan Kompas, gitu. Terus juga yang bawah juga sama, inilah indeks dibagi dengan Kompas. Terus bawahnya juga sama, Kompas dibagi average return Kompas dibagi bisnis 27 dibagi bisnis 27 itself. Inilah indeks dibagi dengan bisnis 27 average return-nya, terus kita dapat angka-angka ini gitu. Terus kita kalikan dengan ini. Angka ini adalah bobot kriteria ya, bobot kriteria kita dapat dari sini. Terus ya kan yang ini kita pindahin aja, terus kita kalikan, sama juga kalikannya menggunakan matriks ya, jadi baris dikali kolom. Ini udah gue hitung biar mempersingkat waktu. Jadi 1 dikali yang 0,18 ini, terus ditambah 0,67 dikali 0,27, terus 0,33 dikali dengan 0,55, hasilnya adalah 0,55. Terus setelah itu setelah kita dapat itu kita divide result-nya. Jadi ini semua kita pindahin ya ke sini. Kan ini adalah ini kita pindahin, terus kita bagi dengan bobot kriterianya yang ini. Kita bagi sama caranya kayak ngetes di soal 1, ngetes konsistensi di soal 1, kita bagi aja, hasilnya adalah 3. 0,545 dibagi 0,18 hasilnya 3, terus kita tambahin semuanya, totalnya adalah, di sini tulis saya totalnya adalah 9. Nah, 9 ini kita bagikan, kita cari average-nya. Average-nya itu 9 ini dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena kan kita kriterianya ada 3. Ada indeks Kompas 100, bisnis 27, dan juga inilah indeks. Makanya di sini N-nya 3. 9 bagi 3 itu sama dengan 3. Gitu. Terus kita langsung aja hitung konsistensi indeksnya. Itu adalah average-nya 3 yang udah kita hitung barusan. Terus dikurangin dengan N-nya. N kita tuh 3. Terus dibagi N kita 3 dikurang 1. Kita dapat 0,00 gitu. Jadi ini terbukti ya, perfect gitu. Terus kalau misalnya kita mau bandingkan lagi nih dengan random index, padahal nggak perlu ya, karena udah 0,00 gitu, udah 0, udah perfect consistency gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya random indexnya kan buat kriteria yang ada 3 itu adalah 0,58, terus jadinya konsistensi rasio dibandingkan dengan random indexnya, konsistensi indeks dibagi dengan random index sama dengan 0,00 dibagi 0,58, hasilnya bakal 0 gitu. Nah, akhirnya kita tahu conclusion kita konsisten atau bahkan perfect konsisten gitu. Nah, itu aja untuk asistensi ke-6 TMS. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke asisten dosen masing-masing. Semoga membantu. Thank you.